perkenalkan Kak, kami dari Universitas Dharma Wangsa ingin mewawancarai UMKM Ulos Yanifar. Apakah Kakak bersedia kami wawancarai Kak? Ya, saya bersedia. Perkenalkan, nama saya Yola Francisca. Sebelumnya saya bekerja di sini. Oke, baik. Langsung saja. Ini UMKM ini Kak awal mulanya berdiri kapan? Mulai berdiri di tahun 1992 di Kota Medan, dia tapi nggak di sini. Oh, lokasinya sekitar 100 meter dari sini. Dia di sebuah rumah berdirinya. Kecil berarti? Iya, masih kecil. Lalu pindah ke sini dan diresmikan tahun 2015 oleh Menteri. Oh, dia 1992 masih di rumah ya, produksi gitu kan. Iya, baru di tahun 2000-an pindah ke sini dan di 2015 baru diresmikan oleh Menteri. Oke, baik. Mungkin pertanyaan kedua dari Putri. Tadi dari biografi ini kan Kak udah dijelaskan berdirinya. Nah, kita mau tahu nih sejauh mana ini hasil yang diproduksi sampai dia udah diresmikan dan berapa yang udah diekspor, bahkan negara yang paling jauh di ulasnya. Kalau kan diresmikan di 2015 ya sama Menteri Tenaga Kerjaan kalau nggak salah. Dan kita di bawah naungan Bank Indonesia udah mengekspor ke lebih dari 20 negara, termasuk Eropa, Asia, terus juga apa lagi tadi pertanyaannya, sorry? Negara yang paling jauh. Negara yang paling jauh ya di sekitaran Eropa. Seputaran Eropa. Paling kalau yang dekat tuh yang di Asia, seperti di Malaysia paling sering kita. Nah, yang paling ranking paling terkenal itu negara mana yang sering ambil untuk itu dia tadi di negara Malaysia ya. Oh, yang paling batch-nya ya Kak buat ulas ini. Berarti udah bekerja sama luar negeri lah berarti ya Kak? Kalau kerja sama enggak sih Kak, kita biasanya orang Indonesia yang beli, orang Indonesia yang tinggal berlangganan beli. Iya. Kita ekspor ke luar negeri. Kalau ekspor secara spesifik atau signifikan sih kita belum ada terus-terusan. Oke, tapi jauh ya sampai ke Eropa. Iya, udah pernah sampai ke Eropa. Oke, baik, selanjutnya dari kawan saya saat ini. Baik Kak, ini kan tadi kami lihat banyak jenis ulus di galeri Yanifar ini. Jadi pertanyaan saya Kak, jenis ulus apa saja yang dijual di sini? Jenis ulus salah satunya gitu Kak, yang paling menarik dan yang paling sering diminati, yang laku lah, yang paling sering laku ya. Sebenarnya kan kita di sini hampir 80% itu ada ulos Batak. Batak tahu kan yang 5 itu, Toba, Simalungun, Pakpak, Tapsel, Aru, Karo ya. Nah itu kita yang kelima itu tuh ada. Jadi kayak Toba itu ada ulus Ragi Hotang, Sadung. Nah itu tuh yang paling best seller yang di Toba. Nah kalau di di Karo kayak Uis Nipes, nah gitu-gitu kayak Simalungun dia di Ragi Cantik gitu. Jadi banyak sih, yang paling best seller dia di Batak Toba ya Kak. Iya, ulus Ragi Hotang sama mayoritas di Kota Medan lebih ke Toba. Betul, seperti itu. Itu perkiraan harganya per pieces itu berapa Kak? Satu yang terendah sampai yang tertinggi. Kita lebih spesifik aja yang misalnya ulus Ragi Hotang tuh ya. Kalau ulus Ragi Hotang itu dia mulai dari harga 75.000 sampai di jutaan, 3 jutaan itu ada. Jadi standarnya dia di 500-an. Kalau yang biasa-biasa dia di ratusan, 100.000, 125, 150. Kalau yang mahalnya dia 3 jutaan, 2 jutaan. Itu biasanya untuk acara-acara spesial kayak pernikahan seperti itu. Nah, berarti termasuk kayak minim lah ya kan Kak, minim budget buat kalangan yang masih ingin nyoba gitu. Betul. Produk ini. Jadi kita menyesuaikan dari segala Pasar, kalangan, iya, segala pasar lah. Oke, Selanjutnya Kak Penny. terus ini kan Kak rata-rata kan biasa kan kita tahu Batak Toba itu rata-rata kan dia mayoritasnya kan yang non Islam nih. Jadi customer di
Ulos Yanipar ini kebanyakannya itu mayoritasnya yang mana Kak? Apakah non muslim atau memang muslim atau Yang rata atau gimana? Itu balance gitu. Kalau dilihat dari pengunjung ya selama ini itu memang lebih sering yang non muslim ya, karena ini memang mereka sekali ya. Tapi nggak dipungkiri banyak juga yang muslim, kayak di Tapanuli Selatan itu kan orang Bataknya banyak yang muslim. Nah mereka juga sering juga datang ke sini untuk beli ulosnya. Oke, berapa kira-kira Kak karyawan di Ulos Yanipar ini? Karyawannya banyak sih, atau di toko ini ya? Iya di toko Di ini toko aja. Di toko ini saat ini sekitar 11 orang. Banyak juga ya. Iya banyak, 11 orang. Belum, kita juga ada pertenunannya itu sekitar 100 atau 200 orang gitu. Berarti masih dilanjutkan produksi tenunnya. Iya betul. Di rumah itu juga atau beda tempat gudang? Beda tempat, bukan gudang sih, dia memang ada tempat pertenunan seperti workshop itu. Oh, dan terdiri dari ratusan karyawan. Ada ratusan karyawan. Berarti produksinya nggak di sini ya Kak ya? Produksinya nggak di sini. Nanti kalau udah siap baru diantarkan hari gitu ya? Iya betul. Dia nanti melewati proses dulu sih, di checking Baru orang Kakak tinggal Packing. mempromosi dan menjualnya Iya, aja ya di sana, memasarkannya aja ya? Iya betul. Oke. Terkait kendala apa kira-kira kendala Kakak selama bekerja di sini Kak? Kendala, maksudnya kendala apa ya? Misalnya dari Internal atau customer dalam atau melayani customer. pelayanannya gimana atau gimana? Oh, selama ini kita mendapat masukan dari customer itu mengenai pelayanan itu bagus ya. Karena kan kita di sini juga ramah-ramah, kita bertanya sama customer, ibunya butuh apa, ibunya cari apa, sesuai SOP yang berlaku di sini. Karena kita ya pelanggan adalah raja gitu kan. Sejauh ini kita belum ada sih. Paling mengenai pemasaran kita di sosial media sih, itu dia yang kadang-kadang orang tuh ini ada sosial medianya nggak gitu. Paling di situ aja. Padahal kita punya gitu, tapi mereka nggak tahu. Oh iya, untuk sosial media apa aja Kak? Ada, kita semua ada sosial media, Instagram, Facebook, TikTok, Marketplace juga ada, Shopee, Tokopedia, kita juga ada. Berarti kita nggak beli di sini nggak E-commerce. harus offline ya? Nggak harus Bisa offline, e-commerce. bisa e-commerce, bisa juga misalnya kan di Google udah ada kan nomor WhatsApp kita, nanti bisa kita kirimkan melalui GoSend, seperti itu. Oke baik, terakhir ya Kak, harapannya apa kira-kira Kak dari Ulos Yanipar ini Kak? Harapannya pasti bisa go internasional ya, walaupun udah internasional, maksudnya lebih dikenal sama dunia. Maksudnya kita tuh punya karakter atau kita tuh punya budaya yang benar-benar sangat indah lah gitu. Jadi mereka harus tahu betapa mahalnya budaya kita dari Indonesia, seperti itu. Oke baik, mungkin itu saja Kak pertanyaan dari kami. Mohon maaf jika kami sudah mengganggu mungkin mengganggu waktu Kakak, dan atas kesalahan suratnya Iya, tadi kan harus komunikasikan kita. Iya,